Pencarian korban longsor masih berlanjut. Polisi gelar prarekonstruksi pembunuhan ibu. Atlet panjat tebing sabet emas. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Ibu Divan Simangunsong, pemuda yang rela mengorbankan nyawa demi keluarga saat tanah longsor di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, meminta bantuan anjing pelacak milik Polri untuk mencari jasad anaknya. Dua ekor anjing pelacak atau K9 milik Sar Bahar Kampolri dikerahkan untuk mencari seorang pemuda bernama Divan Simangunsong yang tertimbun tanah longsor usai menyelamatkan ayah dan juga keluarganya di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ibu Divan Simangunsong, Duma Simanjuntak, mendatangi tim SAR K9 Bahar Kampolri dan meminta kepada petugas untuk mencari keberadaan anaknya. Sambil menangis, Duma Simanjuntak meminta kepada pemerintah agar mengerahkan alat berat untuk melakukan pencarian terhadap anaknya yang telah hilang selama 19 hari tersebut. Saya mohon alat yang perlu Bapak untuk mencari anak kami, agar jasad anak kami Divan dapat ditemukan, agar kami dapat membawanya, menempatkannya ke tempat yang terbaik. Sementara itu, Katim K9 Sar Bahar Kampolri Kompol Kadarman mengatakan, usai menerima laporan dari Ibunda Divan, petugas langsung melakukan pencarian dan menemukan titik lokasi yang diduga tempat Divan tertimbun. Namun pencarian terkendala lantaran alat berat tidak ada di lokasi. Material tanah longsor tidak memungkinkan untuk digali secara manual. Kami K9 SAR dari Dipo Satwa Polres Barat Kampolri menurunkan 2 K9 dan mendapat laporan dari warga telah kehilangan putranya selama 19 hari di Kecamatan Pandan di Desa Matauli, Tapanuli Tengah, sehingga kami sudah menemukan satu titik, cuman kendala kami di alat berat. Divan Simangunsong tertimbun longsor setelah memilih menyelamatkan ayahnya yang sedang stroke dan keluarganya dari dalam rumah. Disitulah Divan tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimbun tanah longsor. Tim Liputan Kompas TV, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sebanyak 673 warga desa Tahindat, Tapanuli Selatan terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak akibat fenomena tanah bergerak. Warga takut kerusakan tanah semakin meluas. Warga desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Sumatera Utara memilih untuk meninggalkan rumah mereka setelah takut dengan kondisi tanah yang setiap saat bergerak. Sebanyak 673 warga di desa ini harus mengungsi dan memilih lokasi yang lebih aman, mengingat kondisi tanah di rumah mereka terancam roboh setelah tanah di desa ini terus bergerak. Menurut Kepala Desa Tandihat, Ranto Panjang Sepahutar, saat ini terdapat 157 rumah warga rusak parah. Selain itu, sebagian jalan di desa ini juga rusak parah. Tempat tinggal kami di Desa Tandihat itu, Pak, udah tidak layak lagi untuk dihuni, Pak. Sudah tidak layak untuk dihuni? Iya. Jadi semua warga sekarang sudah mengungsi? Sudah, Pak. Tempat-tempat pengungsian di mana saja, Pak? Tempat pengungsian ini letaknya kami yang mengungsi di PTPN 4, Abding 5, Marpinggan, Pak. Harapan saya kepada pengungsi ini, ya untuk macam mana lah, Pak, biar ada untuk tempat tinggal kami, dan ke desa kami udah nggak bisa lagi untuk ditinggali, Pak. Salah seorang pengungsi, Tioji Harap,
meminta pemerintah segera membangun rumah dan merelokasi rumah yang terdampak bencana. Harapan Ibu untuk dibangun rumahnya dengan secepat mungkin. Ya. Ibu udah berapa lama di pengungsian ini, Bu? Udah 2 minggu lebih. Oke, apa aja, Bu, yang Ibu rasakan selama di pengungsian ini? Nggak tenang pikirannya. Badannya semua nggak senang, pikirannya badannya pegal-pegal. Saat ini warga desa lebih memilih tinggal di pengungsian dan takut untuk kembali ke desa mereka akibat tanah yang setiap hari terus bergerak. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Caniago menyerahkan 1 unit kendaraan penjernih air dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di PD Jaya dan Biren Aceh. Persoalan air bersih akan dituntaskan. Persoalan air bersih masih menjadi persoalan besar di lokasi bencana Aceh. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Caniago menyerahkan langsung 1 unit kendaraan penjernih air kepada BNPB. Kendaraan ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan. Hancurnya sebagian besar infrastruktur air bersih membuat warga kesulitan. Kendaraan penjernih air tersebut mampu mengolah air sungai menjadi air layak minum dan diprioritaskan untuk wilayah PD Jaya dan sekitarnya. Lihat bagaimana kesulitan masyarakat kita. Kami dengan Pak Wali Kota, Pak Bupati juga kita akan membantu sebisa mungkin. Persoalannya pasti semua punya keterbatasan. Wali Kota punya keterbatasan, Bapak Bupati punya keterbatasan, kita semua punya keterbatasan. Kalau kita bekerja bersama-sama, kita pasti bisa melakukannya. Selain memberikan bantuan alat penjernih air, Menko Polhukam juga meninjau wilayah Biren menggunakan helikopter di Desa Balipana, Kecamatan Juli. Menko Polhukam meninjau posko pengungsian dan menyerahkan bantuan pakaian layak pakai, alat ibadah, dan perlengkapan mandi. Bantuan juga diberikan dalam bentuk ratusan kilogram logistik makanan. Davi Abdullah, Kompas TV, PD Jaya, Aceh. Saudara, pasca bencana di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara dan Aceh, pembalakan hutan diduga menjadi penyebab banjir bandang yang menyebabkan kerusakan rumah, fasilitas umum dan juga lahan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Hairul Bazar yang kami rekam sepekan pasca bencana. Ya, saya coba untuk turun dan mendekat. Beginilah lokasi tempat penumpukan kayu gelondongan, sisa-sisa yang terbawa material arus banjir bandang yang terjadi Selasa kemarin. Di sini tepatnya di Desa Aik Garoga masih tertumpuk dan tanpa pembersihan sama sekali. Bisa kita lihat kayu-kayu yang berukuran besar, bahkan berdiameter lebih dari setengah meter. Ini masih berdiam di sini. Ini merupakan lokasi Desa Aik Garoga yang merupakan batas antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Di sini warga cukup banyak menjadi korban banjir bandang Selasa kemarin. Oke, saya sempat tadi bertanya ke beberapa masyarakat warga di Desa Aik Garoga ini. Mereka menyebut kayu-kayu gelondongan ini terbawa oleh arus banjir bandang yang kemarin. Mereka menduga ada aktivitas penebangan kayu di hutan Tamak Duli yang berada di hulu sungai tersebut. Hingga kini ini belum terkonfirmasi karena banyaknya material-material kayu ini. Warga pun sempat bertanya-tanya apakah ini merupakan bekas-bekas illegal logging yang terjadi di hutan Tapanuli. Saya coba untuk memperlihatkan bagaimana besar-besarnya kayu gelondongan yang hanyut tersapu banjir bandang Selasa kemarin. Seperti inilah. Kalau kita ukur, ini mungkin berdiameter kurang lebih 1 meter. Bayangkan saja ketika kayu-kayu ini hanyut terbawa banjir. Inilah yang menyapu pemukiman warga di desa ini.
pemerintah daerah melalui Bupati Tapanuli Selatan telah menyerahkan investigasi masalah gelondongan kayu ini ke pemerintah pusat. Ini nantinya akan ditunggu masyarakat korban terdampak. Apakah jawaban terkait gelondongan kayu yang tengah menumpuk ini? Khairul Bazar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tumpukan kayu gelondongan yang dibawa banjir bandang di Desa Munasabi, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, perlahan sudah mulai dibersihkan. BKSDA Aceh mengerahkan gajah terlatih untuk membersihkan kayu-kayu yang menimbun rumah warga. Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA mengerahkan 4 gajah Sumatera yang diterjunkan untuk membersihkan kayu yang terbawa banjir di Desa Munasabi. Gajah-gajah ini dikerahkan dari Pusat Pelatihan Gajah Sare dan akan berupaya mengangkut kayu-kayu besar hingga tanggal 14 Desember. Gajah-gajah ini diperintah oleh pemandu yang sehari-harinya selalu bersama-sama di Pusat Pelatihan Gajah Sare. Dengan belalainya, gajah ini dengan mudah memindahkan kayu-kayu gelondongan dari pemukiman warga. Tak hanya membersihkan batang-batang pohon, gajah-gajah ini juga membersihkan dan mengangkut pasokan darurat dan logistik untuk warga terisolasi. Tim Liputan Kompas TV. Polisi belum tetapkan tersangka kasus pembunuhan ibu. Saksikan usai jeda. Anda kembali di Kompas Pagi, Saudara. Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang diduga dilakukan seorang anak perempuan berusia 12 tahun kepada ibu kandungnya. Sebanyak 43 adegan diperagakan. Prarekonstruksi dilakukan secara tertutup di Jalan Dwi Kora Medan. Sejumlah polisi baik dari Satreskrim Polrestabes Medan maupun Polsek Sunggal terlihat berjaga di depan lokasi kejadian. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak turut menyaksikan proses prarekonstruksi ini. Menurut dia, ada 43 adegan diperagakan secara langsung oleh orang-orang yang ada di lokasi kejadian saat peristiwa tragis itu terjadi. Selama proses prarekonstruksi berjalan, sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendampingan anak yang tengah berhadapan dengan hukum turut hadir termasuk psikolog anak. Prarekonstruksi ini merupakan gelaran kedua kalinya untuk mencari kepastian hukum. Terkait dengan kasus ini, polisi menyebut masih melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga belum dapat mengungkap tersangka dalam kasus ini. Polisi berharap media dan warga untuk bersabar menunggu proses penyidikan yang sedang berjalan hingga saat ini. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sesepuh tokoh dan ulama Nadlatul Ulama sepulau Sumatera meminta konflik di tubuh PBNU segera islah. Polemik dinilai tidak boleh berlarut karena akan menimbulkan perpecahan para nadiyin. Polemik di tubuh pengurus besar Nadlatul Ulama (PBNU) dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dan perpecahan jika tidak cepat dilakukan islah atau perdamaian. Menyikapi hal ini, tokoh sepuh ulama NU sepulau Sumatera berkumpul di Pesantren Mawaridus Salam, Deli Serdang. Mereka membahas polemik pemecatan Ketua Umum Gus Yahya dan memberhentikan Sekjen PBNU. Salah satu tokoh NU dari Lampung, Raden Muhammad Soleh Bahyudi, menyayangkan karena belum adanya niat untuk islah. Padahal persoalan ini cukup dilakukan dengan perdamaian. Terkait dengan polemik yang ada, yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama hari ini, kalau saya sebagai salah satu ustaz di PBNU Lampung ini menganggapnya kok lucu gitu. Lucu gimana? Kadang secara sepihak mereka tanpa rapat gabungan, tanpa ada apa. Iya, ini kan rapat Suriah, harian Suriah. Sebagai Rois Am memecat
ketua umum. Kemudian ketua umum dalam rapat itu ya memberhentikan sekjen. Kemudian tadi ada keputusan bahwa yang namanya Khatib Am direposisi yang tadinya dari Kiai Said siapa namanya Kiai Said digantikan oleh Dr. Muhammad Nur. Ini kan lucu gitu. Nah, maka apa yang terjadi hari ini kalau bisa sih islah, tapi nampaknya kalau islah kayaknya susah banget gitu. Sementara tokoh NU Jambi Solehudin Sorgawi Al-Qadri mengatakan antara ketua Suriah Tanfiziah yang berpolemik diharapkan dapat membuka hati. PBNU diminta agar melakukan islah apapun yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan tidak terjadi perpecahan pada para nadiyin. Antara ketua Suriah dan ketua Tanfiziah, kami atas nama mewakili dari pihak pondok pesantren yang ada di Jambi tentunya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membukakan hati dan pikiran kepada PBNU yang sedang terjadi konflik saat ini, melakukan islah. Apapun yang terjadi kita mengharapkan islah karena ini yang terbaik ya, supaya konflik ini tidak berlarut-larut dan memberikan dampak dan efek yang sangat luar biasa. Mengajak kepada seluruh PWNU dan PKNU se-Indonesia untuk mematuhi dawuh masyayikh NU dan senantiasa istighosah dan berdoa memohon kepada Pertemuan ulama, sepuh, masyayikh dan tokoh NU sepulau Sumatera ini dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Hamid Ritonga dan tokoh ulama dari Aceh, Kabupaten Langkat, Tapanuli Selatan, Labuan Batu Utara, Palas, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung. Saudara, penyelundupan 1.250 keping kayu balok meranti gagal saat memasuki perairan Batam, Kepulauan Riau. Petugas patroli Bea Cukai Batam menangkap 4 orang pelaku. Penyelundupan 1.250 keping kayu balok ini dilakukan dengan kapal motor kayu KM Rasidin dari Tanjung Samak menuju Batam. Modus penyelundupan kayu hasil penebangan ilegal ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen pengangkutan tanpa adanya memiliki dokumen resmi kayu dari pihak instansi terkait. Pelaku menebang pohon yang ada di hutan kawasan kepulauan. Kayu kemudian dibakar, dipotong menjadi berkeping-keping, lalu diangkut dengan menggunakan kapal. Dari hasil penindakan itu, selain mengamankan barang bukti ribuan kayu balok, 4 orang pelaku ditangkap oleh petugas. Menurut keterangan Kepala Bea Cukai Batam, Zaki Firmansyah, banyaknya penebangan pohon tanpa izin, terutama di hutan-hutan yang berada di pulau, biasanya memicu bencana alam. Saat dilakukan pemeriksaan, para nahkoda awak kapal tidak menunjukkan dokumen resmi. Bahkan untuk mengelabui, modus para pelaku memalsukan dokumen. Saat kita lakukan pemeriksaan itu, komoditi yang diangkut adalah komoditi kayu. Ya, kami lihat kayunya adalah jenis meranti, ya, yang melihat dari dokumen bahwa barang ini berasal dari Tanjung Samak. Tanjung Samak ini Kabupaten Meranti, tujuannya ke Batam. Tim Liputan Kompas TV, Batam, Kepulauan Riau. Penyelundupan 38 orang warga asing ke Prancis terungkap. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan mengungkap kasus ini dan menangkap 4 orang tersangka. Video amatir berikut menunjukkan kondisi kapal yang digunakan untuk menyelundupkan 38 warga negara asing dari Indonesia menuju Prancis. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan mengungkap pelaku berjumlah 4 orang yang merupakan warga negara Sri Lanka. Pelaku membujuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan menjanjikan pemberangkatan menuju Prancis serta pekerjaan dengan biaya $5.000 Amerika per orang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan Uray Afian mengatakan
Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita memberikan imbalan per orang itu sebesar 5.000 US dollar. Dijanjikan akan sampai ke Union Airlines Prancis gitu. Sampai saat ini. Mereka akan berangkat dari Aceh ya Pak? Dari Indonesia nya? Dari berangkatnya rencana di Kuala Langsa Aceh ya. Para pelaku sebelumnya telah mengirimkan warga negara asing ke negara tujuan dan mendapatkan imbalan lebih dari 300 juta rupiah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pasca banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah setempat menyiapkan sekolah darurat pelajar yang terdampak bencana di Kabupaten Batang Toru. Mereka akan kembali bersekolah menggunakan gedung balai desa dan kantor kecamatan. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir rusak hingga rata dengan tanah, sehingga gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti bangunan sekolah dasar yang berada di Desa Huta Godang ini, gedung sekolah terlihat tertimbun material lumpur. Banyaknya potongan kayu gelonggongan di lokasi sekolah, sedangkan bangunan sekolah yang berada di Desa Aik Garoga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi. Minggu siang, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk dijadikan sebagai sekolah darurat untuk siswa-siswa yang menjadi korban banjir bandang ini. Nantinya pemerintah akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita udah persiapkan karena kita tahu minggu depan ini sudah anak-anak ujian. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan, sekarang lagi diinventarisasi di tempat mana yang tidak bisa dan kemudian digantikan ke tempat mana. Alternatifnya tadi ya kantor-kantor pemerintahan maupun kemudian kantor-kantor mitra-mitra kalau yang ada di tempat itu. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tanah longsor dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Korban banjir masih dirawat di puskesmas. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Risa Rizkyanti dalam Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 15 korban banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan masih dirawat di puskesmas. Mayoritas pasien mengalami penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, demam, dan gatal-gatal. Puskesmas Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan masih merawat korban banjir bandang. 15 orang yang merupakan korban banjir bandang masih dirawat intensif. Rata-rata pasien mengalami keluhan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam, gatal-gatal hingga luka akibat hanyut terseret musibah banjir pada tanggal 25 November lalu. Semua korban. Waktu itu apa yang sakitnya, Bu? Gimana? Bisa diceritakan? Yang sakit waktu itu tidak bisa jalan. Ditolong anak muda lah aku semua. Ada 8 orang menolong aku. Jadi dievakuasi waktu banjir itu? Di pasar bertingkat di situ buat sebentar. Terus apanya, Bu, yang sakit sekarang? Ininya, kakinya.
Tegang udah bisa jalan. Itu kenapa kakinya kena seng? Ini kena seng. Kena seng. Sejauh ini udah seperti apa, Bu? Belum bisa juga? Belum bisa juga. Masih sakit? Tambah lagi. Penyakitnya iya. Sementara Kepala Puskesmas Batang Toru, Elida Batubara, mengatakan pihaknya kini fokus pada penanganan pasien pasca banjir. Jika pasien tak tertangani di puskesmas, pihaknya akan merujuk pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Tapanuli Selatan. Masih ada sekitar 15 pasien ya yang kita rawat di puskesmas. Itu apa aja keluarnya? Itu berbagai macam ya. Sebagian ada yang hipotermia ada juga ya. Baru panas, demam ya. Ada juga tinggi juga itu sampai penanganan infus lah gitu ya. Luka-luka ada juga luka-luka yang ringan ya, yang berat juga. Batuk, pilek juga ada juga yang berat juga ya. Selain merawat pasien pasca banjir, Puskesmas Batang Toru juga memantau kesehatan para pengungsi yang berada di aula Puskesmas. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Petani yang terdampak bencana banjir dan longsor akan dibebaskan dari kredit usaha rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan karena terdampak musibah, pemerintah akan menghapuskan beban itu. Pemerintah akan hapus hutang kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Saat melihat langsung korban bencana di Kabupaten Biren, Aceh, Presiden Prabowo menyampaikan penghapusan hutang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan keadaan alam yang bersifat terpaksa atau force majeure. Petani tidak perlu khawatir terkait kemampuan mengembalikan pinjaman. Prabowo menjelaskan seluruh upaya percepatan pemulihan akan terus dilakukan, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan dapat kembali dibuka dalam 1 hingga 2 minggu. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki. Itu prioritas kami. Juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Kemudian hutang-hutang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, sudah bisa kembalikan hutang karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi saya kira demikian. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Mengenai jumlah laporan bendungan yang rusak serta sawah-sawah warga yang terdampak, Kepala Negara menegaskan pemerintah berkomitmen untuk merehabilitasi lahan pertanian tersebut dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga dengan mengirimkan suplai dari wilayah lain selama produksi lokal belum pulih. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Banjir di Desa Pakubuan, Kabupaten Langkat perlahan mulai surut. Namun belum semua pengungsi bisa pulang dikarenakan rumah masih tergenang. Ratusan rumah warga di Desa Pakubuan, Kecamatan Tanjung Pura masih terendam banjir hingga belasan hari. Warga desa untuk sementara mengungsi di atas tanggul dengan menggunakan tenda-tenda terpal. Selama lebih 10 hari korban banjir bertahan tanpa listrik dan sinyal telepon. Di pengungsian mereka hanya menunggu dan berharap bantuan datang. Rusli, warga Dusun 7, Desa Pakubuan, mengatakan saat ini korban banjir hanya bisa menunggu di pengungsian sampai air surut. Selama pengungsian, mereka terpaksa bertahan dan menunggu bantuan pemerintah dan donatur yang datang. Yang sangat disayangkan, kurangnya perhatian kepala desa yang tidak pernah melihat mereka langsung hingga tidak tahu sampai kapan mereka di sini. Ini kami selama banjir ini kira-kira ada 15 hari udah kami di benteng ini ngungsi. Di sinilah kami hujan, di sinilah kami panas. Ya. Sampai hari ini kepala desa tidak ada datang. Belum ada perhatiannya ke mari.
Sebelumnya, Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, merupakan salah satu wilayah banjir yang paling terdampak. Desa ini berada dekat dengan benteng-benteng Sungai Tanggul yang mengalami kebocoran di beberapa titik. Dampaknya ribuan rumah warga terendam banjir hingga belum surut belasan hari. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke arah kota Tanjung Pura. Sebagian lagi bertahan dengan bangun tenda di atas tanggul di Desa Pekubuan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Seorang remaja perempuan di kota Medan, Sumatera Utara diduga membunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku yang masih berstatus pelajar SMP ini membunuh sang ibu dengan senjata tajam. FS, wanita berumur 42 tahun yang tinggal di kawasan Medan Sunggal, ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di rumahnya. Korban diduga dibunuh anak perempuannya sendiri yang masih berstatus pelajar SMP. Saat ditemukan, luka tusuk di tubuh korban ternyata tidak hanya satu, melainkan terdapat beberapa. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab tewasnya korban. Sementara untuk anak korban yang diduga menjadi pelaku saat ini sudah diamankan polisi. Muhammad Husni, kepala lingkungan di lokasi kejadian bilang, berdasarkan informasi yang didapat, pelaku merupakan anak korban yang masih berusia 12 tahun. Informasi sementara ini anaknya yang bunuh, sekitar umur 12 tahun. Oh gitu. Lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada Pak? Banyak. Di bagian mana Pak? Punggung. Terus? Tangannya satu saya lihat tadi ada kan. Dari foto-foto aja cuma nggak nyaksikan saya lah. Tadi ada beberapa tusukan Pak? Iya, ada beberapa tusukan. Terkait kasus ini, pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Sunggal dan Polrestabes Medan masih mendalami keterangan sejumlah saksi, termasuk anak korban yang diduga menjadi pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara akan mempercepat penanganan. Estimasi kerugian mencapai 11 triliun rupiah. Usai rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring di Posko Tanggap Bencana di Gedung Bakti Kuarda, Sumut kemarin, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya penuh mempercepat penanganan bencana di sejumlah kabupaten kota. Saat ini disebutkan masih ada 13 kecamatan yang masih terisolasi. Meski begitu, distribusi bantuan logistik dipastikan aman meski tidak melalui jalur darat. Adapun rincian sektor yang mengalami kerugian akibat bencana antara lain, sektor infrastruktur jalan nasional 23 ruas dan 3 unit jembatan nasional, 25 ruas jalan, 5 unit jembatan provinsi. Sektor pertanian antara lain saluran irigasi, 26 titik tanggul, 38.000 hektar lebih lahan pertanian. Gagal panen seluas 5.700 hektar. Sektor perkebunan 28.300 hektar. Kerugian peternakan mencapai 161.000 ekor lebih. Di sektor pendidikan kurang lebih 397 sekolah yang terdiri dari SMA, SMK, SLB, SD, dan SMP. Sektor kesehatan ada 18 unit rumah sakit, 25 unit puskesmas, 19 unit puskesmas pembantu, dan 9 unit polindes. Sektor perumahan yang rusak kurang lebih 99.000 unit. Rumah ibadah kurang lebih 131 unit. Total ada 13 kecamatan yang masih terisolir, namun kalau secara distribusi bantuan sudah bisa terjangkau. Nah, ini yang masih terisolir itu adalah beberapa akses darat yang keluar masuk ke daerah tersebut. Ini yang kita ingin menjadikan percepatan. Apakah sudah ada estimasi kerugian akibat dari bencana longsor sama? Tadi kan sudah saya sebutkan ya, estimasi kerugian sampai dengan hari ini ya, karena masih ada yang belum terhitung, itu masih kurang lebih ada 11 triliun yang sampai dengan ini baik jalan, rumah, dan lahan-lahan pertanian semuanya itu kurang lebih ada 11 triliun. Diketahui ada 420.000 lebih kepala keluarga dan 1.500 lebih jiwa terdampak dalam bencana ini. Pengungsi mencapai 10.000 kakak dan 45.000 jiwa. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 330 jiwa.
dan masih hilang 136 jiwa. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Atlet panjat tebing sabet emas, saksikan usai jeda. Anda kembali di Kompas Pagi, Saudara. Tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Mereka menyabet medali emas. Sementara tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Di finalis speed putra, Anastasia Firobdi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Indonesia kembali menambah perolehan medali emas di ajang SEA Games 2025. 2 medali emas datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tambahan emas diberikan tunggal putra Alfie Farhan setelah sukses memenangkan All Indonesia Final melawan Zaki Ubaidillah dengan 3 set. 12-21, 21-8, dan 21-12. Sementara 1 medali emas lagi diraih ganda putra Indonesia Sabar Gutama dengan Reza Pahlevi. Sementara 1 medali emas lagi diraih ganda putra Indonesia Sabar Utama dengan Reza Pahlevi. Usai mendudukkan ganda putra Malaysia Aaron Chia dan Soh Woi 2 set langsung, 21-14 dan 21-17. Atlet angkat besi Luluk Diana Triwijayana menyumbangkan emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2025. Luluk sukses dengan angkatan total 184 kg. Luluk tampil power pada kelas 48 kg di Konburi, Thailand. Lifter kelahiran 2005 itu naik podium dengan total angkatan gabungan 184 kg dan merebut emas ke-23 untuk Indonesia. Sementara perak diraih Thailand yang membubukkan total 183 kg dan perunggu diraih Vietnam dengan total 181 kg. Pencarian korban longsor terus berlanjut. Saksikan usai jeda. Saudara, Ibu Divan Simangunsong, pemuda yang rela mengorbankan nyawa demi keluarga saat tanah longsor di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, meminta bantuan anjing pelacak milik Polri untuk mencari jasad anaknya. Dua ekor anjing pelacak atau K9 milik Sar Bahar Kampolri dikerahkan untuk mencari seorang pemuda bernama Divan Simangunsong yang tertimbun tanah longsor usai menyelamatkan ayah dan juga keluarganya di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ibu Divan Simangunsong, Duma Simanjuntak, mendatangi tim SAR K9 Bahar Kampolri dan meminta kepada petugas untuk mencari keberadaan anaknya. Sambil menangis, Duma Simanjuntak meminta kepada pemerintah agar mengerahkan alat berat untuk melakukan pencarian terhadap anaknya yang telah hilang selama 19 hari tersebut. Saya mohon alat yang perlu Bapak untuk mencari anak kami, agar jasad anak kami Divan dapat ditemukan, agar kami dapat membawanya, menempatkannya ke tempat yang terbaik. Sementara itu, Katim K9 SAR Bahar Kampolri Kompol Kadarman mengatakan,
Usai menerima laporan dari Ibunda Divan, petugas langsung melakukan pencarian dan menemukan titik lokasi yang diduga tempat Divan tertimbun. Namun pencarian terkendala lantaran alat berat tidak ada di lokasi. Material tanah longsor tidak memungkinkan untuk digali secara manual. Kami K9 SAR dari Dipo Satwa Korsa Barat Kampolri menurunkan 2 K9 dan mendapat laporan dari warga telah kehilangan putranya selama 19 hari di Kecamatan Pandan di Desa Matauli, Tapanuli Tengah, sehingga kami sudah menemukan satu titik, cuman kendala kami di alat berat. Divan Simangunsong tertimbun longsor setelah memilih menyelamatkan ayahnya yang sedang stroke dan keluarganya dari dalam rumah. Disitulah Divan tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimbun tanah longsor. Tim Liputan Kompas TV, Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Caniago menyerahkan 1 unit kendaraan penjernih air dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di PD Jaya dan Biren Aceh. Persoalan air bersih akan dituntaskan. Persoalan air bersih masih menjadi persoalan besar di lokasi bencana Aceh. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Caniago menyerahkan langsung 1 unit kendaraan penjernih air kepada BNPB. Kendaraan ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan. Hancurnya sebagian besar infrastruktur air bersih membuat warga kesulitan. Kendaraan penjernih air tersebut mampu mengolah air sungai menjadi air layak minum dan diprioritaskan untuk wilayah PD Jaya dan sekitarnya. Lihat bagaimana kesulitan masyarakat kita, kami dengan Pak Wali Kota, Pak Bupati, juga kita akan membantu sebisa mungkin. Persoalannya pasti semua punya keterbatasan. Wali Kota punya keterbatasan, Bapak Bupati punya keterbatasan, kita semua punya keterbatasan. Kalau kita bekerja bersama-sama, kita pasti bisa menyelesaikannya. Selain memberikan bantuan alat penjernih air, Menko Polhukam juga meninjau wilayah Biren menggunakan helikopter di Desa Balipana, Kecamatan Juli. Menko Polhukam meninjau posko pengungsian dan menyerahkan bantuan pakaian layak pakai, alat ibadah, dan perlengkapan mandi. Bantuan juga diberikan dalam bentuk ratusan kilogram logistik makanan. Davi Abdullah, Kompas TV, PD Jaya, Aceh. Sebanyak 673 warga desa Tahindat, Tapanuli Selatan terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak akibat fenomena tanah bergerak. Warga takut kerusakan tanah semakin meluas. Warga desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Sumatera Utara memilih untuk meninggalkan rumah mereka setelah takut dengan kondisi tanah yang setiap saat bergerak. Sebanyak 673 warga di desa ini harus mengungsi dan memilih lokasi yang lebih aman, mengingat kondisi tanah di rumah mereka terancam roboh setelah tanah di desa ini terus bergerak. Menurut Kepala Desa Tandihat, Ranto Panjang Sipahutar, saat ini terdapat 157 rumah warga rusak parah. Selain itu, sebagian jalan di desa ini juga rusak parah. Tempat tinggal kami di Desa Tandihat itu Pak, udah tidak layak lagi untuk dihuni Pak. Sudah tidak layak untuk dihuni? Iya. Jadi semua warga sekarang sudah mengungsi? Sudah Pak. Tempat-tempat pengungsian di mana saja Pak? Tempat pengungsian ini letaknya kami yang mengungsi di PTP 64, Abding 5, Marpinggan Pak. Harapan saya kepada pengungsi ini ya untuk macam mana lah Pak, biar ada untuk tempat tinggal kami, dan ke desa kami udah nggak bisa lagi untuk ditinggali Pak. Salah seorang pengungsi, Tioji Harap, meminta pemerintah segera membangun rumah dan merelokasi rumah yang terdampak bencana. Harapan Ibu untuk dibangun rumahnya dengan secepat mungkin. Ya. Ibu udah berapa lama di pengungsian ini Bu? Udah 2 minggu lebih. Oke, apa aja Bu yang Ibu rasakan selama di pengungsian ini? Nggak tenang pikirannya, badannya semua nggak senang, pikirannya badannya pegal-pegal. Saat ini warga desa lebih memilih tinggal di pengungsian dan takut untuk kembali ke desa mereka akibat tanah yang setiap hari terus bergerak.
Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum.